Polisi pun berhasil menangkap pelaku dibantu keluarga pelaku yang menunjukkan tempat persembunyian mereka. Dua pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa bernama Roma Irama di Bima, Nusa Tenggara Barat akhirnya ditangkap polisi dari Polres Bima Kota. Keduanya dijemput tim buser dari tempat persembunyiannya di Kecamatan Sape setelah beberapa hari melarikan diri. Menurut Kapolresta Bima, selain anggotanya yang terus melakukan pengejaran, keberhasilan penangkapan pelaku ini berkat kerjasama keluarga pelaku yang diminta polisi untuk menyerahkan keduanya agar kasus pembunuhan itu cepat diungkap. Selain itu, keberhasilan penangkapan pelaku ini juga berdasarkan keterangan saksi dan rekaman kamera CCTV kampus. Dari hasil rekaman CCTV kampus diketahui bagaimana dua pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia. Dalam rekaman kamera tersembunyi itu, tak ada seorang pun yang berani menghentikan penganiayaan itu karena pelaku membawa senjata tajam. Saat ini polisi masih memeriksa dua pelaku untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat serta motif dilakukannya pembunuhan itu. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Eka Husni, TV One mengabarkan. Prihatin atau komedian yang lebih dikenal dengan Budi Anduk siang tadi menghembuskan nafas terakhirnya di ruang perawatan Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta Barat. Budi meninggal sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat dua rekannya sesama komedian, Tarsan dan Parto, menjenguknya. Menurut keterangan dari para sahabatnya, Budi meninggal akibat kanker yang dideritanya sejak beberapa bulan lalu. Kesehatannya terus menurun sampai akhirnya meninggal dunia siang tadi. Meninggalnya komedian Budi Anduk meninggalkan banyak kesan di mata para sahabatnya. Pelawak senior Tarsan dan Parto merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya Budi. Tarsan mengenang Budi. Meski diakuinya jarang bermain bareng dengan Budi Anduk, namun Tarsan mengagumi Budi sebagai komedian yang memiliki karakter sendiri. Budi juga dipandangnya sebagai sosok familiar dengan siapapun. Sementara itu bagi Parto, banyak peristiwa berkesan dirinya bersama almarhum Budi Anduk, karena Budi pernah menjadi asisten Parto. Ya, kita jelas saja merasa kehilangan karena Budi Anduk itu walaupun dia itu seorang pelawak masih muda, tapi dia itu banyak karakter. Nggak ada pelawak yang cengengesan. Budi Anduk itu selalu membawakan. Dibikin jengkel sama temannya tuh bener-bener jengkel. Ini bener-bener termasuk pelawak yang berkarakter Budi Anduk. Dan kami keluarga Paski juga ini bener-bener merasa kehilangan. Kita tuh tiap malam selalu nonton, tiap jam 3 malam tuh ada ulangan siaran Tawa Sutra itu. Hiburan kita yang malam-malam itu termasuk itu aja. Yang nggak bisa dilupakan dari dia apa ya? Tawai bro gitu, tawai. Kalau kenangan bersama almarhum, yang paling berkesan apa nggak? Saya kurang lebih 10 tahun sama dia jadi asisten saya. Banyak sih yang berkesan juga. Banyak yang berkesan. Dia nggak banyak ngomong, saya nggak banyak ngomong. Jadi kalau dia itu nggak bisa bawa mobil kan, walaupun asisten nggak bisa bawa mobil. Dalam satu mobil selama 4 jam perjalanan nggak pernah ngobrol sama saya. Dia juga nggak bisa ngobrol, saya nggak bisa ngobrol, diem aja paling. Gitu bang. Terus aja gimana Pak? Kerja aja. Kerja. Jadi maksudnya gini, saya kan nggak bisa ngomong gitu. Kalau lagi nggak ada keperluan nggak. Jadi tempat ke Bandung juga diem aja. Dia diem nggak ngobrol-ngobrol. Apa gimana sih perasaan? Budi Anduk meninggal dunia Senin siang tadi setelah menjalani perawatan selama 3 hari di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jenazah Budi Anduk disemayamkan di kediamannya di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur. Selamat jalan Budi. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Ya, malam ini komedian Budi Anduk dimakamkan di TPU Kemang, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Ada ratusan pelayat yang mengiringi kepergian Budi Anduk untuk selama-lamanya. Ratusan pelayat mengiringi pemakaman Budi Anduk di TPU Kemang, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Sejumlah rekan kerja almarhum turut hadir memberikan penghormatan terakhirnya. Almarhum Budi Anduk meninggal dunia di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta Barat.
Komedian berambut keribo ini lahir di Jakarta pada 8 Februari 1968. Ia terkenal dengan ciri khas tawanya dan gaya yang menyapa rekannya dengan panggilan kata-kata coy. Almarhum mengawali karirnya dalam industri hiburan sebagai figuran acara televisi Ngelaba Patrio pada tahun 1996. Karir populernya setelah berakting di program komedi Tawa Sutra dan acara Untung Ada Budi. Selain itu, almarhum Budi juga pernah membintangi sejumlah film layar lebar. Selamat jalan Budi Handuk, karyamu menjadi kenangan bagi kita semua. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Tentunya kami juga turut berduka cita atas meninggalnya Budi Priatin atau Budi Anduk. Semoga saja arwahnya diterima di sisinya. Dan pemirsa, kita ke kabar lainnya. Ini mengenai aksi penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Roma Irama di kampus STKIP Bima, Nusa Tenggara Barat oleh dua pelaku yang juga mahasiswa. Dan tindakan ini terekam kamera CCTV. Polisi pun berhasil menangkap pelaku dibantu keluarga pelaku yang menunjukkan tempat persembunyian mereka. Dua pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa bernama Roma Irama di Bima, Nusa Tenggara Barat akhirnya ditangkap polisi dari Polres Bima Kota. Keduanya dijemput tim buser dari tempat persembunyian di Kecamatan Sape setelah beberapa hari melarikan diri. Menurut Kapolresta Bima, selain anggotanya yang terus melakukan pengejaran, keberhasilan penangkapan pelaku ini berkat kerjasama keluarga pelaku yang diminta polisi untuk menyerahkan keduanya agar kasus pembunuhan itu cepat diungkap. Selain itu, keberhasilan penangkapan pelaku ini juga berdasarkan keterangan saksi dan rekaman kamera CCTV kampus. Dari hasil rekaman CCTV kampus diketahui bagaimana dua pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia. Dalam rekaman kamera tersembunyi itu, tak ada seorang pun yang berani menghentikan penganiayaan itu karena pelaku membawa senjata tajam. Saat ini polisi masih memeriksa dua pelaku untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat serta motif dilakukannya pembunuhan itu. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Eka Husni, TV One mengabarkan. Pemirsa, dua keluarga yang berasal dari Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto diketahui menghilang dan diperkirakan pergi ke Kalimantan untuk mengikuti ormas gerakan Fajar Nusantara Gavatar. Dua keluarga yang salah satunya berstatus PNS guru SMP itu diketahui meninggalkan rumah sejak 2 bulan lalu. Dua keluarga di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yaitu Muji Utomo dan Supardi, diketahui menghilang dan meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke Kalimantan. Rumah kedua keluarga itu nampak sepi dan terkunci. Meski tidak diketahui pasti alasannya, namun diduga kedua keluarga ini masing-masing terdiri dari 4 orang pergi ke Kalimantan untuk mengikuti dan bergabung dengan Ormas Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Menurut salah satu perangkat Desa Puri, Purnomo, rumah kedua keluarga itu terlihat sepi sejak 2 bulan lalu. Tidak ada keanehan maupun tingkah laku yang menyimpang dari kedua keluarga saat tinggal di Desa Puri. Kedua keluarga itu aktif mengikuti pengajian dan dikenal baik. Pak, alasan mereka pindah itu apa sih Pak? Mengikuti organisasi Gavatar. Gerakan PBB yang pasti itu sejak adanya Al-Qaeda Islam yang jadi di sekitar tahun 2011 itu, karena ada intel dari Polres datang ke desa menanyakan bahwa keberadaan dia itu adalah termasuk anggota Al-Qaeda Islamnya. Dia itu baru tahu. Tapi sekarang yang keluarga nyari nggak ada konfirmasi ke yang pasti nggak ada konfirmasi ke desa. Sebelum meninggalkan Desa Puri, keluarga Muji Utomo dan Supardi pernah bertobat dan disaksikan perangkat maupun tokoh agama desa setempat. Namun kedua keluarga ini kembali meyakini dan bergabung dengan Ormas Gavatar. Dr. Rika Trihandayani bersama putranya akhirnya berhasil ditemukan polisi setelah hampir 2 pekan menghilang. Dr. Rika Trihandayani beserta sang anak mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang. Dr. Rika pun dijemput tim dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalimantan Tengah.
Dr. Rika bersama 4 orang lainnya tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang pada Senin siang sekitar pukul 13. Dr. Rika tiba bersama tim dari Polda DIY di Kalimantan Tengah dengan menggunakan pesawat Trigana Air. Dari kamera pengawas Bandara Ahmad Yani, dalam rombongan ini terlihat seorang laki-laki dengan tangan terborgol dan kepala ditutupi, dibawa polisi dengan pengawalan ketat. Belum diketahui siapa pria dengan tangan terborgol itu. Petugas bandara maupun kepolisian belum ada yang memberikan keterangan terhadap sosok pria itu. Begitu turun dari pesawat, Dr. Rika bersama anaknya langsung masuk ke mobil yang berada di apron Master Control, Bandara Ahmad Yani, Semarang. Dr. Rika dibawa keluar bandara melalui pintu keluar VIP dan langsung dimasukkan ke dalam bus Brimob Polda DIY untuk selanjutnya menuju Yogyakarta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Warga kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Senin malam dikejutkan dengan aksi pencurian